Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil presentasi kami tentang bisnis internasional. Anggota kami yaitu yang pertama Misbahuddin, yang kedua Muhammad Ferdiansyah Nurhadi, yang ketiga Nia Zairatul Ma'rifah, yang keempat Putri Muhtarisah Sahda Kamila, dan yang terakhir yaitu Rizky Iskanul Hidayat. Baiklah, di sini saya akan memaparkan pengertian bisnis internasional serta perbedaannya dengan bisnis-bisnis lainnya. Pengertian bisnis internasional. Bisnis internasional adalah kegiatan bisnis yang dilakukan melewati batas-batas suatu negara. Transaksi bisnis yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain merupakan bagian dari bisnis internasional atau international trade. Jika pihak transaksi dilakukan oleh suatu perusahaan dalam satu negara dengan perusahaan lain maupun individu di negara lain disebut sebagai pemasaran internasional atau international marketing. Pemasaran internasional dapat juga diartikan sebagai bisnis internasional. Dalam hal ini, kami akan memaparkan perbedaan antara bisnis internasional dengan bisnis lokal atau bisnis domestik. Bisnis domestik, penjualan barang dan jasanya dilakukan hanya dalam suatu negara. Biaya transaksinya pun jauh lebih sedikit, singkat waktu yang diperlukan, biaya transportasi yang rendah, mata uang yang berbeda, serta ketersediaan SDA yang berbeda. Sedangkan bisnis internasional, penjualan barang dan jasanya dilakukan antar negara atau lintas negara, dapat menghasilkan produk domestik bruto yang lebih besar, dikenakan bea, cukai, dan pajak. Waktu yang diperlukan lumayan lama, mencakup investasi asing, perizinan, dan waralaba. Selanjutnya adalah karakteristik bisnis internasional. Yang pertama adalah menggunakan mata uang yang berbeda atau lebih dari satu mata uang. Setiap negara internasional memiliki mata uang yang berbeda, seperti dolar, yen, rupiah, euro, dan lain-lain. Serta setiap nilai mata uang memiliki nominal yang berbeda dalam nilai tukar mata uangnya, yang dapat menyebabkan perkembangan bisnis di setiap negara itu memiliki tingkat yang berbeda, dan dapat dikategorikan dalam negara maju, berkembang, atau mundur. Yang kedua adalah transaksi bisnis terjadi antara dua orang atau lebih. Jadi, setiap perusahaan akan mengalami suatu transaksi untuk mendapatkan keuntungannya masing-masing dalam sebuah kesepakatan untuk membangun perusahaannya. Yang ketiga adalah sistem hukum yang berbeda. Peraturan dan hukum yang berbeda di setiap perusahaan atau negara akan mempengaruhi suatu kerjasama perusahaan lain dengan lainnya dalam suatu perjanjian dalam mencapai kesepakatan. Yang keempat adalah budaya yang berbeda. Budaya seperti sistem hukum, yaitu dapat mempengaruhi kerjasama suatu perusahaan dengan melihat kondisi budaya di setiap daerah, seperti bahasa. Oleh karena itu, dibutuhkan penguasaan bahasa umum, seperti bahasa Inggris, untuk memperlancar suatu kerjasama. Yang kelima adalah ketersediaan sumber daya. SDA setiap perusahaan disesuaikan dengan letak negaranya masing-masing, seperti di Arab yang memiliki minyak berlimpah, tetapi kekurangan bahan makanan. Sedangkan di Asia memiliki rempah-rempah yang berlimpah, namun kekurangan bahan bakar seperti minyak. Oleh karena itu, setiap perusahaan akan melakukan bisnis untuk memenuhi kekurangannya masing-masing dari ketersediaannya SDA di setiap negaranya. Dan yang keenam adalah letak geografis yang berbeda. Letak geografis juga berpengaruh dalam distribusi suatu perusahaan. Dengan letak yang semakin jauh, maka biaya yang dikeluarkan antara kerjasama kedua perusahaan tersebut akan menjadi lebih besar. Perkenalkan, nama saya Nia Zairatul Ma'rifah. Di sini saya akan menjelaskan aktivitas bisnis internasional. Aktivitas bisnis internasional yang pertama yaitu aktivitas ekspor dan impor. Aktivitas ekspor dan impor merupakan cara memasuki pasar internasional yang banyak digunakan oleh perusahaan pada saat mereka mulai melakukan kegiatan bisnis internasional. Ekspor dan impor terbagi menjadi dua, yaitu visible trade dan invisible trade. Visible trade adalah perdagangan barang-barang berwujud yang meliputi barang-barang primer, sekunder, tersier. Contohnya, kita mengimpor buah-buahan, elektronik, kendaraan, dan lain-lain. Atau kita mengekspor rempah dari hasil kekayaan Indonesia.
dan hasil kekayaan lainnya. Yang kedua yaitu invisible trade atau perdagangan tidak berwujud, artinya perdagangan dalam bentuk jasa, misalnya perbankan, biro perjalanan dan pariwisata, jasa konsultan, dan tenaga kerja. Selanjutnya, investasi internasional, yaitu modal yang dipasok oleh penduduk suatu negara ke penduduk negara lain. Investasi semacam ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, Foreign Direct Investment atau FDI, atau penanaman modal asing secara langsung. Yang kedua, investasi Foreign Portfolio Investment atau investasi portofolio. Yang pertama, penanaman modal asing secara langsung atau Foreign Direct Investment, artinya investasi yang bertujuan secara aktif mengendalikan kekayaan, aset, atau perusahaan-perusahaan yang terdapat di negara-negara tujuan. Yang kedua, Foreign Portfolio Investment atau investasi portofolio, yaitu pembelian aset-aset keuangan untuk tujuan di luar pengendalian, contohnya saham, obligasi, dan sertifikat deposito. Selanjutnya, lisensi atau licensing. Lisensi internasional merupakan kesepakatan kontrak di mana suatu perusahaan di suatu negara memberikan lisensi penggunaan hak kekayaan intelektual kepada suatu perusahaan di negara kedua dengan mendapatkan pembayaran royalti. Kedua, waralaba. Waralaba atau franchising suatu bentuk khusus dari lisensi terjadi apabila suatu perusahaan di suatu negara memberikan wewenang kepada perusahaan negara lain untuk menggunakan sistem pengoperasian dan juga nama merek, dagang, dan logo dengan memberikan pembayaran berupa royalti. Selanjutnya, kontrak manajemen merupakan kesepakatan di mana suatu perusahaan di suatu negara setuju untuk mengoperasikan fasilitas atau memberikan jasa manajemen lainnya pada perusahaan di negara lain dengan mendapatkan imbalan yang telah disepakati. Baik, selanjutnya adalah alasan-alasan yang melatar belakangi pentingnya memahami bisnis internasional. Pemahaman tentang bisnis internasional dilakukan agar para pelaku bisnis dapat mencari dan merumuskan kebutuhan pelanggan global secara lebih baik sehingga dapat berkompetisi, baik di lingkungan domestik maupun internasional, serta mengoordinasikan berbagai aktivitas pemasaran dalam menghadapi kendala lingkungan global. Alasan-alasan tersebut, yang pertama, banyaknya organisasi besar yang telah memahami bisnis tingkat internasional dan dipengaruhi oleh ekonomi global. Kita perlu meningkatkan pemahaman akan hal ini guna mengembangkan peluang karir dan melakukan interaksi yang efektif dengan manajer. Kedua, mengetahui cara memperluas jaringan bisnis. Yang ketiga, mengetahui perkembangan bisnis negara lain. 4. Mengenal kebijakan perdagangan. 5. Mengenal aktivitas bisnis internasional. Dan yang terakhir, mengembangkan perusahaan dan menyamakan langkah dengan para pesaing. Cara meningkatkan penjualan dalam bisnis. Yang pertama, memperluaskan target bisnis. Yang kedua, meninjau kembali harga produk atau jasa. Yang ketiga, membuat program promosi dan memberikan inovasi-inovasi. Yang keempat, mengevaluasi segala hal yang mempengaruhi bisnis.